Makanya yang nggak jawab salam rugi. Yang menang baik, yang diem-diem baik, orang jawab pisan rugi. Kenapa nggak dapat 3 keutamaan? Jawab yang keras, yang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah. Amin. Rezekinya melimpah. Tahun depan bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah ke beli rumah megah. Di dalam ada BMW warna merah. Punya mantu anak Pak Lurah. Punya anak soleh-soleha. Punya bini juga soleha. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Amin ya robbal. Jawab yang keras, yang semangat. Jangan kalah sama orang-orang Chechnya, Rusia. Mereka sedang berperang, tapi melaksanakan ibadah tarawihnya tetap masih semangat. Melaksanakan ibadah puasanya masih tetap semangat. Hura, hura, hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah bi ni'matillah wa bi taufiqillah la haula wala quwata illa billah. Alladzi syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin aibisar dhalimin la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cicing wae ente jawab pisan, eueuh. Jawab yang kencang, yang semangat, yang keras. Oh, jangan diem-diem baik, jawab ngapa? Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kudu dijawab dengan kalimat Allah. Tanda mengesakan, tanda mengitikadkan, tanda meyakinkan ayat suci Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang keras, yang semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Huriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khususnya saya sangat hormati kepengurusan daripada DKM Masjid Al-Huriyah, juga yang saya sangat hormati dan kita banggakan juga yakni guru kita bersama Al-Mukiram Al-Ustadz Juanda Matana Allah bi kulli haya. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan rezekinya, ditambahkan istrinya. Amin aja. Tanya dulu ustadznya kalau istri mah. Ya, jangan. Kalau kata Ustadz Juanda bilang mah, kalau udah beli sepatu, jangan beli kain. Buah serikaya simpen di dalam peti. Kalau udah punya satu, jangan coba-coba cari yang lain. Kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti. Insya Alhamdulillah. Tenang, ibu-ibu saya belain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dan juga para jamaah muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah telah melaksanakan salat tarawih malam yang keberapa nih? Malam yang keberapa? Yang ke-8. Alhamdulillah. Ya di mana-mana alhamdulillah ya. Kalau salat tarawih mah makin hari makin hebat barisannya, makin ke depan. Makin ke depan. Insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan salat tarawih, mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau sholat tarawihnya belentang-belentong mah bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, entar sholat, entar enggak tarawih, entar tarawih, entar enggak. Jangan, istiqomah terus. Ya, jangan sampai lepas. Kita contoh no di Rusia lagi perang, sholat tarawihnya kagak pernah tinggal. Nah kita negara Indonesia yang adem ayem tentram damai sentosa nggak melaksanakan tarawih, aduh melehoy. Ya. Jangan, kita harus kudu semangat melaksanakan ibadah sholat tarawih. Karena apa? Karena waktu nggak akan bisa terulang kembali. Ya, sempatkan diri kita untuk tarawih. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu nggak bisa keulang lagi. Emangnya Doraemon bisa masuk pintu ke masa lalu? Ya nggak ada. Ya, makanya salat tarawih yang rajin, jangan sampai kendur. Tetap semangat sampai nanti malam Idul Fitri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmah daripada bulan Ramadan? Kita disuruh puasa, kita disuruh tarawih. Apa sih hikmahnya? Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kita di dalam bulan Ramadan ini dididik 3 perkara. Ingat-ingat nih, ya. Masuk tasawuf sedikit nggak apa-apa ya. Tadi Ustadz Juanda udah ngajarin, ya, masukin dikit-dikit tasawuf. Biar imannya tambah kuat, tauhidnya tambah kuat, biar lebih dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya namanya Al-Hikam, karangan Syekh Ibnu Athaillah. Bahwa bulan Ramadan manusia hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dididik dengan 3 perkara. Mahwal awalu, apa itu yang pertama? Al-awalu, yang pertama, kita dididik menjadi orang-orang yang as-soffah. Apa itu as-soffah? As-soffah adalah orang-orang yang belajar membersihkan hati. Makanya orang-orang yang puasa hatinya baik-baik, bagus-bagus, baik-baik. Hati kita nggak boleh dengki sama orang, nggak boleh syirik sama orang, nggak boleh jahat sama orang. Hati kita harus dididik sama Allah, ya, untuk selalu berbuat baik. Hati kita nih Pak, ya, belajar membersihkan hati, karena hati adalah pangkal utama. Kalau hatinya rusak, semua organ tubuhnya rusak. Tapi kalau hati kita bagus, dididik sama Allah di dalam bulan suci Ramadan ini, maka semua anggota tubuh kita bagus. Yang pertama, orang berpuasa dididik supaya belajar membersihkan hatinya. Makanya nanti masuk bulan akhir Ramadan, masuk Idul Fitri, kita sama Allah dibersihkan ibarat bayi yang barulah lahir, bersih, nggak ada dosa. Lalu mahwasani, yang kedua, apa itu yang kedua? Yang kedua adalah kita dididik dengan sifat al-wafa. Jangan suka mengingkari omongan kita sendiri. Mulut nggak boleh bohong. Di bulan Ramadan kalau bohong kira-kira pahala puasa batal nggak? Pahala puasa batal nggak? Batal. Puasanya emang nggak batal, tapi pahalanya batal, rugi.
cuman dapat lapar dan haus. Makanya banyak orang puasa nggak dapat pahala karena nggak bisa ngedidik lisannya menjadi baik. Puasa mah puasa ngomongin orang jalan terus. Puasa mah puasa iri sama tetangga jalan terus. Jangan. Ya. Tetangga sebelah beli kulkas, sebelah yang kedinginan. Ih, gua kesel banget nih sama orang nih. Baru beli kulkas, besok gua beli kulkas yang 4 pintu. Ya. Nah. Ada lagi sebelah beli dispenser, sebelah yang kepanasan. Gua gerah banget sama orang nih. Ya. Baru juga beli dispenser, besok gua beli dispenser yang 4 suhu. Ah, blekok ya mah. Jelma blekok. Kalau kata Pak Ustadz Juwana mah jelma blekok anu kieu mah. Tah, ya. Jadi kudu kita belajar membersihkan lisan kita, banyakin zikir lisan. Banyakin zikir, banyakin baca Al-Qur'an. Karena orang puasa semuanya dijaga, menahan. Saum artinya adalah menahan. Menahan lisan kita dari perbuatan buruk, menahan hati kita dari perbuatan jahat, sifat-sifat yang jelek, ya jauhkan dari hati dan lisan kita. Emang lisan ini paling mudah Pak, bikin dosa dan juga bikin mudah masuk ke surga. Ya, kita dikit lagi bawa kendaraan dikepot, marah, emosi, ngeluarin kata-kata yang kasar, udah dosa, nggak boleh. Makanya kita punya lisan dididik sama Allah. Di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi lisan yang baik. Lanjut mahuwa salisu. Apa yang ketiga? Yang ketiga kita dididik menjadi orang-orang yang mempunyai sifat al-zafa. Apa itu al-zafa? Dibenci dan dipuji itu sama. Jadi kalau kita dibenci sama orang, jangan mudah marah. Kalau kita dipuji sama orang, jangan mudah tersanjung. Tuh, tetap istiqomah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi puasa, ya dicaci orang ikut marah. Jangan, sabar aja, sabar udah. Ya, karena kalau orang puasa tuh sabarnya diuji sama Allah. Kita sabar, istiqomah sabar. Makanya di Al-Quran 30 juz dijelasin bahwa kalimat sabar selalu terdepan di dalam kalimat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Makanya sabar dulu, itikotkan di dalam hati kita. Karena kalau sholat nggak pakai sabar juga bisa bubar. Nah itu buktinya bubar udah barisan 2. Tadi aneh lihat ada 4 sap. Begitu masuk witir hilang 2. Kemana nih yang 2 baris nih? Nah ini orang-orang yang nggak sabar. Ya nggak sabar melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya di dalam Ramadan kita dididik sama Allah nih buat jadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita nanti selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya istiqomah taraweh. Jangan kita ngeliatin sikon. Kalau ngeliatin situasi kondisi, gak akan lulus tarawehnya. Pasti ketinggalan. Males si ustadznya si Anu yang imamin. Ya, ini mah keretanya kereta ekonomi. Ustadznya si A tuh keretanya kereta eksekutif bisnis. Cepet jangan. Ya, istiqomah terus dalam hati. Yakin. Kerjain terus sholat tarawih. Jangan sampai kendur. Karena kita dididik di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh untuk menjadi la'allakum takun. Menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah salat tarawih Masjid Al-Huriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Amin. Allah berikan panjang umur kepada kita semua. Amin. Allah berikan kesehatan walafiat. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan nafas terakhir kita, berkalimatkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti ya Bu ya. Bu, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Pak, kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Bapak Ibu, kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik berambut panjang, suruh datang ke Ustadz Juanda biar pandai mengaji. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, enggak?